kira bahwa saudara-saudara sudah pulang dari melakukan penelitian di lapangan dan pada hari ini kita akan masuk dalam presentasi pertama. Sebelum kita mulai, boleh dibuka dengan doa. Jadi sekarang doa dan kalau kita berdoa kita karena itu berdoa tentang kemampuan segala kehidupan dan pada saat ini kita berikan pekerjaan kami kiranya yang dan dalam berjalan bangsa presentasi yang akan bawa oleh teman-teman kami dan juga para pelajar yang disampaikan oleh kami dapat kami terima dan kami akan mengaplikasikan dalam kehidupan kami dan dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. ya, sesuai dengan tema penelitian kita adalah penelitian tentang pemahaman masyarakat, pemahaman filosofis masyarakat tentang Tuhan dan manusia. Saya berharap hasil penelitian ini cukup bagus. Ya, kita akan langsung kepada ketua kelompok sebagai peneliti. Baik, terima kasih banyak Bu dosen. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Spiritualitas melalui penyembahan leluhur dalam konsep agama Buddha. Sebelumnya, kami melakukan penelitian di Pematang Siantar, yaitu di Lubus Vihara Sujiametea, di mana tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana pengembangan kepada leluhur dalam praktik spiritualitas agama Buddha yang mampu melibatkan kewarasan jiwa dengan warisan budaya dan juga nilai-nilai yang diwariskan dari para pendahulu. Kemudian leluhur ini tidak hanya merupakan keterlibatan ritual, tapi upaya mendalam untuk memahami koneksi antara roh nenek moyang, kebijaksanaan yang diwariskan dan perjalanan pribadi menuju sebuah pencerahan. Kita masuk pada pendahuluan. Agama memberikan petunjuk dan ajaran kepada para penganutnya mengenai pelaksanaan proses spiritual keagamaan, terutama terkait dengan penyelesaian jiwa dan hati manusia akan melakukannya. Sehingga dalam konteks agama Buddha, sebagai satu agama dengan ketuhanan yang cukup besar, memiliki terdapat ajaran utama yang dapat membimbing penganutnya menuju puncak spiritualitas. Kami mengambil metode penelitian yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif dan studi banding. Data yang dikumpulkan dengan studi kepekaan dan juga wawancara, di mana wawancara dilakukan antara narasumber atau informan yaitu penganut agama Buddha dan pengurus pemimpin vihara. Kemudian data yang dihasilkan akan diperbandingkan akan pemahaman untuk penyebab leluhur ini. Kita masuk kemudian ke bagian berikutnya, yaitu leluhur dalam agama Buddha, dijelaskan saudara yang pasti. Baik, kita akan masuk tentang bagaimana agama Buddha memahami tentang leluhur. Agama Buddha memahami tentang leluhur adalah sebagai sosok yang harus dihormati sebagaimana anak menghormati orang tuanya. Oleh sebab itu, konsep leluhur dalam agama Buddha memiliki esensi atau dampak yang sangat berarti dalam kehidupan umat agama Buddha. Berikut beberapa yang dapat kami cantumkan aspek-aspek pokok dari peran leluhur dalam agama Buddha. Yang pertama, penghormatan dan pemujaan. Leluhur dalam agama Buddha dihormati dan dipuja sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua ataupun
bahwa upacara penghormatan leluhur dalam agama suku Buddha juga disebut dengan nama Ulambana. Ulambana adalah sebagai perwujudan rasa hormat umat Buddha kepada leluhur yang mereka kasihi dan cintai, dan yang mereka rasakan bahwa mereka menderita di alam yang sengsara. Seorang penduduk Buddha melalui kekuatan meditasi menemukan bahwa dirinya dilahirkan kembali di alam sengsara karena sedihnya meminta bantuan Buddha yang kemudian menasihatinya untuk membuat persembahan kepada Sangha, karena jasa kebajikan dari perbuatan itu dapat membebaskan penderitaan di dunia dan juga makhluk lain dari alam sengsara. Menurut Tilo Buddha Sutta, para arwah atau ratu mengerahkan persembahan dari sanak keluarganya dan berdoa agar keturunannya panjang usianya. Seorang yang memberi persembahan juga mengingat kembali apa yang pernah mereka lakukan. Bila persembahan diberikan kepada Sangha, manfaat yang diperoleh akan jauh lebih besar. Suatu upacara pelimpahan jasa dengan melakukan persembahan bagi orang yang sudah meninggal dunia dan melakukan kebajikan atas namanya dapat dilakukan pada hari apa saja, khususnya yang berhubungan dengan almarhum. Adapun maksud dan tujuan upacara Ulambana adalah sebagai persembahan makanan kepada makhluk-makhluk yang telah meninggal dunia dan menolong mereka, baik yang masih mempunyai hubungan keluarga maupun yang tidak ada hubungan keluarga. Salah satu ritual dari sembahyang Ulambana adalah pembakaran uang kertas atau juga disebut ritual kepada para taseye atau para pengurus arwah penasaran atau liar, agar arwah penasaran tersebut mendapat tempat yang layak. Selain itu ada pula pemberian persembahan atau sesaji berupa buah-buahan, sayuran, serta berbagai macam 9 bahan pokok makanan yang ditempatkan pada suatu panggung tersendiri. Ini bermakna sebagai pelimpahan jasa dari kebajikan tersebut kepada leluhur, orang tua, saudara, teman, atau semua makhluk yang memiliki ikatan karma dengan manusia, baik dalam kehidupan yang lampau atau dalam kehidupan sekarang. Ulambana diperingati dengan persembahan kebutuhan Sangha, mengulang khotbah dharma, dan melakukan perbuatan-perbuatan amal yang tentu bentuk penghormatan terhadap leluhur. Adapun bentuk penghormatan atau ritual upacara sembahyang Ulambana dalam menghormati leluhur, yang pertama dikatakan di sini adalah membakar lilin dan membakar hiyo. Upacara yang dilakukan setiap tahun ini sangat memerlukan banyak biaya karena dilakukan dalam 15 hari, yaitu dari hari pertama sampai hari ke-14. Dan pada hari yang ke-15 ini ingin menyumbangkan dari puncaknya, yaitu memberikan barang-barang pokok membantu orang-orang yang membutuhkan. Pelaksanaan kegiatan upacara dilaksanakan yaitu pukul awal sampai pukul 21. Setiap anggota keluarga yang ikut dalam upacara Ulambana ini harus membawa bagian yang bisa berupa untuk membantu kelancaran ritual upacara sembahyang Ulambana. Hiyo atau tupa, hiyo artinya arum, yaitu bahan pembakar yang dapat mengeluarkan asap yang berbau sedap atau harum. Tupa yang dikenal zaman Nabi Kongsu berwujud bulu atau belahan kayu membakar dupa dalam peribadatan umat Buddha mengandung makna jalan suci berasal dari kesatuan hati dan dibawa melalui haruman dupa. Selain itu juga berguna untuk menenangkan pikiran, memudahkan konsentrasi dan meditasi, mengusir kawan negatif atau orang yang bersifat jahat, alat untuk mengukur waktu, terlebih pada jam ada dulu sebelum ada jam malam berdoa. Yang kedua berdoa. Dalam upacara ini tentunya pertama dimulai dengan cara berdoa. Doa mencakup rasa hormat, cinta, permohonan dan keyakinan. Dan yang ketiga bersujud. Untuk mensyukuri apa yang telah terjadi pada kita, biasanya manusia bisa merasakan keberhasilan maupun musibah. Dengan cara menyampaikan rasa sujud dan syukur kepada Yang Maha Esa maupun Dewa. Dan ada juga yang dikatakan foto dilakukan dengan cara berlutut atau bersujud di tangan. Istilahnya ini adalah itu baru upacara sembahyang Ulambana yang biasanya diadakan memiliki beberapa tahapan ritual. Kami sambut kepada saudara yang lain. Ya, mungkin satu lagi bisa diskusinya ya, supaya kita diskusi banyak. Masih banyak pertanyaan dari teman-teman dari semua yang berjalan. Selanjutnya kita masuk pada spiritualitas belakang. Spiritualitas juga bukan hanya mengambil kepada yang kita silai tertentu, tetapi juga tentang eksplorasi yang mendalam terhadap alam pikiran, emosi dan pengalaman manusia. Pada inti spiritualitas Buddha ini yaitu konsep pencerahan atau nirwana yang merupakan keadaan kesadaran yang bebas dari sama yang mencakup praktik meditasi, pengembangan kebajikan dan pemahaman yang mendalam tentang konsep tanpa diri atau mata dan tanpa kebenaran atau anak. Melalui meditasi, praktisi belajar untuk mengamati aspek pikiran dan emosi, mereka menciptakan ruang untuk pemahaman yang lebih dalam tentang kenyataan.
Selanjutnya pembebasan dari siklus karma. Salah satu tujuan utama spiritualitas dalam Buddha yaitu mencapai pembebasan dari siklus kelahiran dan penderitaan yang sulit samsara. Baik, demikian hasil diskusi kami. Kami membuka diskusi tanya jawab untuk peserta kelas apakah ada yang menyampaikan mengenai hasil presentasi dan juga hasil diskusi kami. Kami buka KPK. Ya, untuk KPK ini kami akan pilih 3 orang. Yang pertama saudari Putri Dimas Bodo, saudari Indonesia, dan yang ketiga saudari Jakarta. Pertama kami akan kepada saudari Putri. Baik, boleh coba lebih tua dek, karena ada kerja di lapangan. Baik, saya akan bertanya, mengapa dalam praktiknya orang adalah sangat mengikuti di ilmunya? Dengan penyumbangan yang sering kita lihat penyumbangan makanan dan rumah-rumah, apakah dari rumah-rumah? Baik, terima kasih. Ada yang dulu pertanyaan dari teman-teman pada saudari dari Saya bertanya mengenai spiritualitas dan agama Buddha. Adanya bimbingan mengenai ananta dan juga anak emas. Dalam praktik ini, bagaimana eksistensi daripada spiritualitas yang digambarkan dalam konsep yang kedua di sini? Bagaimana eksistensi daripada spiritualitas yang dikembangkan dari konsep ananta dan anak mani? Ya, pertanyaan lagi kami serahkan kepada saudara Zubri. Ya, terima kasih kepada kelompok. Saya ingin bertanya dua pertanyaan. Yang pertama itu adalah bagaimana konsep dari nirvana dalam budaya KUT ini dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan menurut kelompok di masa ini. Lalu yang kedua itu terkait tentang leluhur yang kelompok jelaskan tadi ada konsep nama yang itu bisa dipandang dari leluhur. Maka bagaimana pandangan kelompok terhadap penganut agama Buddha yang tidak menghargai leluhurnya? Apakah itu mendapat nama yang buruk atau hanya sebatas konsep pembicaraan saja? Demikian. Terima kasih. Mas, kepada teman-teman penanya, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari saudara Zakaria. Apakah ketika seseorang tidak menghormati leluhurnya maka dia akan melakukan karma yang buruk sesuai dengan konsep karma dalam konsep agama Buddha? Pertama sekali yang harus kita pahami bahwasanya hasil dari wawancara kami mengatakan bahwasanya leluhur dalam konsep agama Buddha itu sudah diajarkan sejak mereka masih kecil. Jadi dalam arti kata, sejak anak-anak dalam usia dini sudah diajarkan bahwasanya leluhur mereka adalah sosok pendahulu yang memang benar-benar memiliki karisma atau memiliki karakter yang baik. Itu yang akan menjadi ditekankan. Jadi memang untuk apakah generasi Buddha tidak akan menghormati leluhurnya, dari hasil wawancara dan penelitian kami, persentase kemungkinannya kecil. Karena memang dari sejak usia dini mereka sudah diajarkan bahwasanya leluhur mereka adalah orang-orang pendahulu yang memang dahulu banyak melakukan perbuatan baik, banyak melakukan amal yang baik, ataupun memang sering membantu orang. Karakter yang ditunjukkan oleh seorang leluhur itu zaman dahulu itu memiliki unsur positif. Jadi itu yang diajarkan dari usia dini, sehingga yang dimaksudkan karma tadi menurun. Apa yang dilakukan oleh leluhurnya pada saat itu di zaman dahulu itu turun kepada generasi mereka, dan generasi mereka sekarang apa yang akan mereka lakukan kelak itu turun lagi ke generasi bawahnya. Jadi kurang lebih leluhur itu dipahami sebagai sesuatu seorang pendahulu yang dianggap memiliki karakter yang baik, memiliki kualitas yang baik, dan itu yang diturunkan atau diajarkan oleh anak-anak, oleh orang tua kepada anak-anak sejak dini. Jadi tidak ada, jadi kecil kemungkinan bagi seseorang agama Buddha untuk meyakini bahwasanya leluhur mereka itu adalah sesuatu yang buruk, jadi tidak menghormati. Kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Jati, mengapa dalam praktiknya menganut agama Buddha sangat lebih tinggi leluhurnya? Itu bisa dirangkumkan dengan jawaban saudara yang adalah, yaitu mereka menganggap bahwa leluhur itu adalah para pendahulu yang sudah berbuat banyak hal-hal baik di kehidupan dahulunya yang harus dihormati dan harus dihargai. Oleh sebab itu, para penganut agama Buddha sangat menunjuk leluhurnya karena telah memberikan hal-hal yang baik bagi mereka di masa sekarang dan di generasi yang akan datang. Dan itu pertanyaan kedua, apakah penyembahan yang sering kita lihat mungkin seperti mereka mempersembahkan makanan ataupun mereka melakukan praktik ibadah dengan cara membuat rupa itu dianggap sebagai penyembahan berhala. Menurut dari wawancara kami dan dari ajaran agama Buddha sendiri itu tidak disebutkan sebagai penyembahan berhala karena makanan dan rupa itu hanya
lampau, masa kini dan masa yang akan datang. Artinya penyembahan kepada leluhur mereka hayati dan mereka percayai bahwa leluhur yang sudah berjuang dan memiliki peran penting dalam kehidupan pada masa mereka, yaitu mulai dari leluhur mereka mendoakan, memberi makanan dan juga merawat mereka, itu adalah suatu hal yang sangat penting bagi generasi yang menghormati para leluhur. Yang kedua masa saat ini bahwa mereka menghayati yaitu roh-roh leluhur tetap senantiasa bersama dengan mereka, yaitu bersama dengan mereka percaya bahwa leluhur mereka masih mereka rasakan situasinya ataupun bagaimana ya, masih mereka rasakan keberadaannya seperti itu. Dan masa yang akan datang mereka merasakan bahwa leluhur mereka mampu memberikan sesuatu hal ataupun kalau saya katakan menurut mereka itu berkat ataupun penyerahan kepada mereka, menjaga mereka. Itulah yang mereka pahami bahwa leluhur itu patut untuk dihormati, patut untuk tetap diberikan yaitu tadi penghormatan di berupa rasa saja, berupa doa dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya Baik, terima kasih pada Bang Budi. Untuk pertanyaan terakhir akan kami serahkan pada saudara Egi Sujau. Terima kasih kepada saudara Desia. Jadi anak-anak ini yaitu konsep dasar dalam ajaran Tuhan. Secara literal yang artinya setiap atau kaku atau permanen atau cukup tak siap. Kalau kita dalam bahasa sederhananya, yaitu tidak ada inti yang akan gantikan atau kekal yang dapat disebut sebagai saya. Jadi saya yang kita tahu bahwa budaya ini adalah reinkarnasi. Jadi ada yang ketiga kekuasaan dan perubahan. Jadi anak ini atau anak mengajarkan bahwa apapun yang kita identifikasikan sebagai diri adalah sifat yang berbohong, yaitu mencakup tubuh, pikiran, emosi, atau aspek-aspek lain dari mengatasi diri. Konsep anak ini mendorong individu untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap pengalaman mereka dengan cara introspeksi atau meditasi. Jadi seseorang diminta untuk menyadari bahwa identitas yang kita percaya sebagai saya sebenarnya terdiri dari banyak elemen yang berkuat dan tidak dapat dipastikan. Lalu konsep anak ini yaitu pembebasan dari ego. Seseorang diharapkan dapat melepaskan ikatan pada konsep itu yang kaku dan egois, memungkinkan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang berhubungan dengan semua makhluk dan seluruh ciptaan Tuhan. Lalu yang terakhir mencapai pencerahan. Penerimaan anak atau anak ini adalah bahan penting dalam perjalanan menuju pencerahan dalam ajaran Tuhan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang kekekalan diri, seseorang yang dapat melepaskan penderitaan yang sudah dapat diberikan pada konsep diri utama. Baik, demikian untuk sisi tanya jawab. Dan untuk yang terakhir adalah bagaimana sebenarnya kaitan antara salah dalam konsep penyembahan leluhur dan juga bagaimana makna spiritualitas itu sendiri. Sebenarnya sejalan dengan apa yang disampaikan pada pertanyaan dari saudari Putri, bahwasanya penyembahan leluhur ini tidak lagi dipanggil sebagai unsur yang mistis. Tidak ada lagi unsur yang menganggap bahwasanya orang-orang leluhur Buddha itu sendiri dipandang sebagai sesuatu yang memiliki makna-makna mistis lah, seperti bagaimana konsep pemahaman kita terhadap masyarakat para Buddha yang menganggap penuh dengan unsur mistis. Akan tetapi itu lebih kepada penghormatan mereka, bagaimana mereka menghormati leluhur mereka yang dianggap sebagai generasi pendahulu mereka yang pertama. Dan juga kegiatan seperti membersihkan makam, mempersembahkan makanan, doa, membakar kurban, itu juga tidak ada unsur mistis sekalipun. Tetapi semua itu lebih kepada bentuk penghormatan kepada leluhurnya. Bentuk penghormatan inilah yang akan membentuk kepribadian mereka. Jadi semata-mata spiritualitas masyarakat Buddha tidak lagi didasarkan spiritualitas yang bersifat mistis, tetapi spiritualitas yang akan membentuk kepribadian mereka, yang akan membentuk karakter mereka semakin lebih mundur. Ini yang sudah sejelas selaras dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Sina melalui buku teologi salah, di mana pada dasarnya apa yang diterangkan melalui pemahaman leluhur ini pada dasarnya ingin membentuk kualitas dan karakter leluhur seseorang. Itu mengapa orang tua mereka sudah mengajarkan sejak dini kepada anak-anak bahwasanya penting untuk menyembah leluhur, bukan pada dasarnya untuk memperkenalkan leluhur itu sebagai unsur mistis, tidak, tetapi pada dasarnya ketika itu diperkenalkan, maka karakter mereka akan terbentuk untuk semakin menghormati. Dan ketika hukum karma itu diperkenalkan, apa yang kita lakukan itu juga akan kita dapat, dan itu akan kita berikan kepada generasi pendahulu kita. Itu mempengaruhi kualitas karakter seseorang, di mana pada dasarnya ketika seseorang sudah banyak melakukan perbuatan baiknya, menghormati leluhurnya, apa yang dipersembahkan kepada leluhurnya pada saat itu juga bukan berarti, contohnya mempersembahkan makanan. Makanan itu tidak semata-mata akan tetap di kuburan itu, tapi akan ada jangka waktu di mana pada saat itu juga makanan itu akan kembali dibagikan. Jadi
penyembahan leluhur ini tidak semata-mata untuk bisnis saja, tetapi membentuk seseorang dalam agama Buddha untuk membangun dia sebagai karakter yang semakin unggul, kualitas unggul atau yang kita tahu dalam tujuan misalnya. Jadi sahamnya di sini memang tidak terlalu eksplisit, tapi ada implisitnya, di mana dia membentuk karakter seseorang semakin lebih unggul, kualitas seseorang lebih unggul lagi. Melalui apa? Melalui penghormatan ataupun upacara penyembahan leluhur. Bagaimana seseorang menghormati generasi pendahulu mereka melalui ritual-ritual tertentu. Ritual tertentu tersebut akan direpresentasikan melalui apa yang mereka lakukan, dan apa yang akan mereka lakukan akan semakin membentuk kualitas dan karakter seseorang semakin lebih unggul lagi. Itu yang bisa kami sampaikan melalui hasil presentasi kami serahkan kepada Ibu. Ya, bagus sekali ya presentasinya. Mendengar presentasi mereka terkait dengan spiritualitas dalam ritual penyembahan dalam agama Buddha, kita langsung tertuju dengan pengalaman keseharian kita sendiri sebagai orang Barat. Tadi ada yang bertanya bahwa pemberian persembahan, pemberian dupa pada leluhur, apakah itu tidak berkaitan dengan penyembahan berhala? Nah, lihatlah bagaimana kerangka berpikir kita sebagai penyembah berhala sudah pembentukannya itu adalah hasil dari doktrinasi masa lampau yang tidak mudah terhapus. Tetapi lewat penjelasan hasil penelitian kelompok oleh Jonathan tadi selaku ketua kelompok, kita bisa memahami bahwa itu adalah bagian dari ajaran agama Buddha, di mana penghormatan kepada leluhur adalah sesuatu hal yang perlu, patut dan harus dilakukan karena keturunannya mengingat kebaikan-kebaikan, perbuatan baik, mungkin kehebatan, keperkasaan yang dilakukan leluhur mereka pada masa mereka hidup. Jadi mengenal itu. Ingat gak apa yang saya jelaskan tentang orang mati menurut Batak? Orang mati menurut Batak, ketika dia mati maka dia akan menjadi dewa semangat sembah. Ingat ketika saya membahas tentang sakala. Kita lihat bagaimana pengaruh agama Buddha itu, Hindu juga itu sangat dekat dengan Batak. Dan pemberian kalau orang mati maka disebut kaki dia menjadi begu, kalau saya tua akan menjadi semangat, dan lebih lagi akan menjadi sembah. Itu bukan terkait dengan bahwa kita menyembah leluhur, menyembah begunya leluhur, bukan. Tapi bagaimana keturunan yang melakukan ritual-ritual yang berbeda itu sangat terkait dengan bagaimana penghormatan mereka, kualitas penghormatan mereka kepada leluhur mereka. Nah, itu terkait dengan apa yang kita kenal sakala daripada leluhur itu di masa hidupnya. Jadi bukan setelah dia mati jadi punya sakala, bukan. Jadi sakala itu terkait dengan kebaikan yang dilakukan leluhur pada masa hidupnya, dan itulah yang diingat oleh keturunannya. Dan di sini kita mendengar penelitian bahwa hal seperti itu diturunkan turun-temurun sebagai bagian dari pendidikan karakter di dalam keluarga dalam. Saya pikir ini menarik ya. Kita punya sudut pandang yang berbeda sebagai orang Batak dan sebagai peneliti agama Buddha. Dengan begitu kita tidak perlu terlalu kecil hati dengan image yang sudah lama dikenalkan pada kita bahwa Batak itu sepele. Tidak. Batak tidak sepele. Sama dengan halnya agama Buddha, agama Hindu tidak sepele. Mereka termasuk bagian dari agama mainstream dunia seperti Islam dan Kristen dan Konghucu. Ya, tapi apa? Saya pikir ini semakin baik. Saya berharap untuk kelompok berikutnya juga bisa menampilkan hasil penelitian yang bagus sehingga kita mendapat wawasan yang baru. Ya, kita boleh sudahi kelas ini, boleh ditutup dengan doa. Silakan dari kelompok saja. Baik, untuk kelas kita pada sore hari ini kita berada di kantor. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan dalam kepada kami. Melalui kasih karunia-Mu kami telah selesai melaksanakan kelas kerugian agama pada sore hari ini. Biarlah segala pelajaran yang diajarkan melalui dosen kami dan juga melalui presentasi dari kelompok dapat semakin memampukan kami untuk mengetahui apa saja nilai-nilai atau ilmu yang dapat kami ketahui melalui mata kuliah ini. Sementara kami kembali ke tempat masing-masing, Engkau yang memberkati kami dalam perjalanan, berkat dosen kami, kami senantiasa memberkati. Di dalam nama Nabi Yesus Kristus kami berdoa.